Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa aqallul kafani, betul ini ya, wa aqallul kafani bin nisbati li haqqillahi ta'ala ma yasturul aurata faqat. Dan adapun sekurang-kurang mengkafani mayit dengan nisbat bagi hak Allah Ta'ala, yaitu sesuatu yang dapat menutup oleh sesuatu akan aurat saja. Wala yajibu zaidun ala ma yasturul aurata, dan tidak wajib oleh lebih atas apa yang menutup akan auratnya. Wa yakhtalifu bidzukurati wal unusati, dan berbeda-beda kafan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Duna riqi wal hurriyati, tidak ada beda sifat budak dan merdeka. Li zawadir riqi bil mauti alal ashi, karena hilang kebudakan dengan sebab mati atas kaul ashab. Wa bin nisbati lil ghurama'i lafafatun wahidatun, dan dengan nisbat bagi tuan hutang yaitu satu helai, tasturu jami'al badani, yang menutup oleh satu helai akan seluruh badan. Illa ra'sal muhrimi, kecuali kepalanya orang laki-laki yang ihram. Wa wajhal muhrimati, dan wajahnya perempuan yang berihram. Fayahrumu satruhuma, maka haram oleh menutup keduanya, kepala dan wajah. Falil gharimi man'u ma zada 'alaiha, maka bagi tuan hutang, boleh bagi tuan hutang oleh melarang sesuatu yang lebih atas satu helai. Wa bin nisbati lil warasati haqqul mayyiti salasatun, dan dengan nisbat bagi ahli waris, adapun haknya mayit dalam mengkafani itu 3 helai. Falaysa lil warisi al man'u minha, maka tidak boleh bagi ahli waris oleh melarang daripada 3 helai. Wa akmaluhu, atau kita sudahi dulu dah, wallahu a'lam, panjang. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kewajiban orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia 4. Siapapun dia, apa dia ahli ibadah atau tidak ahli ibadah,
soleh atau tidak soleh, kita yang hidup punya kewajiban kepada yang meninggal 4 perkara: memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Inilah kewajiban si hidup secara fardu kifayah kepada si mati. Nah, pagi ini kajian kita masih membahas mengkafani mayit. Bila pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa mengkafani mayit itu pakai apa saja yang boleh dipakai kala hidupnya, warna apa saja boleh saja. Kemudian yang baru atau yang sudah lama terserah, mau baru mau yang lama, cuman ada yang paling bagusnya. Yang bagusnya ya warna putih lebih bagus daripada warna selain putih. Yang bekas dipakai ibadah lebih bagus dibanding yang baru, yang belum pernah dipakai ibadah. Pertemuan yang lalunya begitu, biar kita nggak ngulang. Sekarang cara mengkafani mayit. Jadi saudara, cara mengkafani mayit itu ada 2 cara. Ada cara minimal, ada cara sempurna. Sempurna itu bagaimana selayaknya memperlakukan seorang mayit itu, kita si hidup ini bagaimana, begitu. Itu cara sempurna. Cara minimal, maka kita seukuran jadi aja. Yang penting cukup dalam pandangan agama. Itu namanya cara minimal. Pagi ini Bapak dan Ibu saudara sekalian, kajian kita membahas cara minimal. Berbicara mengkafani mayit, cara minimal ini ada 3 cara. Meninjau hak siapa, minimal. Sebab mengkafani mayit itu ada 3 hak yang berhubungan. Yang pertama, hak Allah. Artinya kewajiban si mayit kepada Allah, namanya hak Allah. Kedua, namanya hak tuan utang. Artinya bagaimana bila si mayit punya hutang, apa yang diberikan oleh si tuan hutang kepada si mayit ini, apa yang boleh dia larang, apa yang dia boleh izinin. Itu namanya disebut hakul ghuramat, hak tuan-tuan hutang. Bisa saja orang mati itu meninggalkan hutang, dan ini resikonya berat.
Kalaulah kita ini hidup berhutang, lalu enggak ada niatan bayar dalam hati kita, ini repot di akhiratnya, repot, berat. Tapi kalau kita ada niatan bayar, cuman belum ada, kemudian kita wafat, ini mah adanya tergantung Allah. Allah ampuni dia hambanya. Bagaimana Allah memberi rasa maaf kepada tuan hutang, wong dia nggak ada buat bayar, niat pengen bayar. Itu begitu. Andai dia dihukum, ya dia hambanya yang punya pelanggaran. Begitu. Tahtal masyiah, terserah Allah dah. Tapi kalau ada niatan gak bayar, berat. Sebab al-arwahu mu'allaqatun tahtas sama bidaini. Ruh itu digantung dengan utang. Orang punya utang, ruhnya gak bisa duduk pada tempat yang semestinya dia tempati, terganjal utang. Makanya mumpung kita masih hidup, kalau punya hutang, tulis di kertas, per 3 hari diperbaharui. Barangkali udah dibayar gitu, paling lama 3 hari, catat aja di kertas. Saya dulu zaman SMA ikut organisasi Darmaji, dahar bakwan 5 ngaku hiji. Begitu. Iya, makan bakwan 5 ngaku 1. Begitu. Itu kan utang. Nyolong, ya nyolong itu utang. Tetep aja. Itu ya, tolong anak-anakku dan istriku bayarin Bu Inem SMA 75 itu ya 78. Iya begitu. Orangnya udah pulang ke Tegal, titip aja Mas Sulaiman orang Tegal. Jadi kita begitu. Tulis dulu, saya bikin lemper, ngambil daun pisang, mintanya punya Koindun, ngambilnya di pohon pisang. Koindun minta, ya kagak ada orangnya, di kebunnya aja, ambil aja. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Tuh, yang kayak begitu 2 lembar aja, lontongnya dijual buat ngasih anak di pondok, mana pinter orang bungkusnya dapat nyolong. Begitu. Ini kan berat, di akhiratnya berat. Orang punya utang tuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada dikabarin, Nabi di kampung saya Pak Anu meninggal, nyolatin ya. Begitu. Nabi itu selalu nanya, punya utang apa kagak? Punya, ente aja enggak. Nabi begitu. Kalau orang punya utang nggak mau nyolatin. Nabi repot. Begitu. Makanya kita tulis dulu dah, utang sama si anu, utang sama si anu, utang sama si anu. Repot. Repot. Mohon maaf, bukannya kita nyuruh, bukan. Masih mending kita mabok-mabokan.
masih mending kita enggak sholat dibanding punya hutang. Nyolong gitu. Sebab enggak sholat bukan nyuruh, bukan. Sebab enggak sholat dosanya sama Allah doang. Terserah Allah, dimaafin. Emang hambanya Allah Maha Pengampun. Dihukum masuk neraka, emang ini orang melanggar. Terserah Allah. Wa man yamut wa lam yatub min dambihi fa amruhu mufawwadun min rabbih. Terserah. Tapi kalau orang punya salah sama manusia, sama siapa aja, temennya, gurunya, tetangganya, siapa aja, Allah angkat tangan. Ana ndak bisa maafin ente hambaku, terserah dia. Dia maafin nggak? Dia maafin, aneh maafin. Dia enggak, aneh lebih enggak. Terserah dia. Repot kalau udah urusan manusia. Maka kata ulama, haqqullah mabniun ala samahah wa haqqul adamiyyi mabniun ala al-masyahah. Urusan sama Allah murah, tapi urusan sama manusia ribet. Begitu ribet. Kalau bahasa kitanya dosa segitiga, sama Allah juga, manusia juga ribet. Tuh begitu. Maka sampai mati, ketika orang punya utang banyak, tuan utang dikasih hak untuk bicara pada dia terkait kain kafannya. Jadi ada hak Allah, ada hak tuan utang, dan ketiga ada hak ahli waris, hak mayit di mata ahli waris. Jadi ada 3 kafan itu, saudara. Ada hak mayit di mata Allah, ada hak mayit di mata tuan hutang, ada hak mayit di mata ahli waris. Berbicara kain kafan, maka cara mengkafaninya beda-beda, tergantung di mata siapa. Begitu sudah. Ini mengkafani. Pertama, di mata Allah. Kalau mayit di mata Allah, haknya mayit di mata Allah sebatas nutup aurat, sebatas nutup aurat. Orang laki auratnya antara pusar sampai lutut. Artinya ada orang laki mati, laki-laki mati, pakein sarung doang, sarung. Begitu. Yang penting pusarnya ketutup, dengkulnya ketutup sampai dengkul, dadanya kemana-mana, palanya kemana-mana, betisnya kemana-mana, kagak apa. Segitu yang Allah minta. Auratnya tutup, kayak sholat. Kan sholat dadanya kemana-mana orang laki, yang penting pusarnya ditutup sampai dengkul, sholatnya sah, sempurna. Ya enggak, kan kita hak Allah doang, sah. Asal pusarnya ditutup, dengkulnya ditutup, sah. Makanya pakai baju tuh yang panjangan, jangan yang straight.
kalau pakai baju kaos yang setret sholat, waktu dia ruku pantatnya kelihatan. Orang laki pakai celana, dia duduk nungguin Jumat khutbah, pantatnya dari belakang kelihatan, mana burik lagi. Begitu. Itu sholat dia kagak sah. Yang tahu lihat itu diem aja dosa. Biarin aja dia, kita masuk neraka duluan. Bilangin, bang, kurang panjang, pantatmu kelihatan, gua dari belakang kelihatan, nggak sah, ulang sholat abang. So tahu, ya terserah. Yang penting kewajiban saya sama Allah yang disuruh oleh Rasulullah saya disampaikan, biar nggak dosa. Begitu. Yang rada panjangan pakai baju itu bawahannya repot. Begitu pusar sampai lutut. Ini tutup. Masalah pakai celana dalam sholat terserah mau pakai kayak kagak kayak. Masalahnya ini musim panas biar ada AC-nya. Enggak apa-apa. Begitu. Kalau sholatnya di atas panggung, dijoglo, dilihat dari bawah, kagak apa-apa. Yang penting dari atas dan samping. Kan begitu bab sholatnya. Wajib tutup. Ala kulli hal, andai ada yang mati di kebun jeruk, di kafaninnya cuman dengkul doang gitu, sampai pusar dadanya kemana-mana, boleh, jangan salahin. Emang itu hak Allah segitu. Mayit kewajibannya di hadapan Allah menutup aurat ibarat orang laki. Kalau perempuan sama, artinya sama tuh auratnya perempuan. Kalau sholat bagaimana? Oh, menutup semuanya, wajahnya dibuka, tangannya dibuka, ya segitulah hak Allah. Wajibkan menutup dada bagi laki-laki, wala yajibu zaidun ala maestro, kagak wajib dadanya ditutup, wajahnya ditutup, enggak, biarin aja kelihatan semuanya, enggak apa-apa, enggak wajib. Cuman bagusnya kita enggak ngomong bagusnya, pokoknya kalau hak Allah seukuran auratnya ditutup, tuh ukuran. Bila ada satu daerah orang laki ditutupnya antara pusar dan lutut, jangan diomelin. Emang waktu saya ngaji hari Minggu begitu, segitu dong jadi ukuran begitu. Itu namanya hak Allah. Itu yang kayak begitu namanya hak Allah. Bagaimana penutupnya ini antara jenis kelamin laki dan perempuan? Tentu beda, kan auratnya beda antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Kalau sholat beda-beda begitu. Maka perempuan yang boleh dibuka wajah dan dua tangan sampai pergelangan, ya segitu. Yang lain dulu tutup. Kalau laki-laki antara pusar dan lutut, itulah aurat. Lututnya tutup. Maka kalau main sepeda yang rada panjang, orang laki itu jangan pahanya kemana-mana, aurat. Boleh main sepeda kan, boleh, nggak apa-apa begitu. Apalagi zaman COVID begini kan, paling nggak hiburan ya kan gitu. Kadang dari kebun jeruk bisa aja nyampe Cenai, kan ada yang begitu, ada jauh, kadang sampai Sudirman, Alam Sultan dia nyampe main sepeda sampai Cidoko,
Gunung Sindur nyampe main sepeda dari Kebun Jeruk gitu. Tapi ke Masjid Al-Ikhlas orang nyampe. Emang ada yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Janganlah kita begitu, tutup aja lututnya, boleh, nggak apa-apa. Ada kiai yang bilang nggak boleh, mungkin kalau ada kiai nggak boleh maksudnya karena pahanya aja, tutup aja gitu. Banyak yang rada panjang, biarlah kemana-mana. Dosa kita udah banyak di luar itu, masa nambahin lagi? Nggak usah begitu, nggak usah begitu. Kalau keluar rumah, kalau di rumah mah terserah begitu. Saudara mau nggak pakai apa-apa, ya nggak apa-apa kalau mau sendirian, ya gitu. Tuh begitu. Adapun masalah budak, kalau dalam sholat budak kan beda. Perempuan, walaupun perempuan kalau budak hamba sahaya gitu, sholatnya dadanya kemana-mana tuh cewek nggak apa-apa, karena memang antara pusar dan lutut kayak orang laki kalau budak dalam sholat. Tapi kalau udah mati sudah nggak ada istilah budak dan merdeka. Yang dinilai laki apa perempuan, begitu cara menutup aurat di mata Allah. Kalau udah mati bakal beda gitu. Walaupun dia waktu sholat itu mohon maaf tetenya kemana-mana tuh perempuan karena dia budak, maka ketika mati nggak boleh yang dilihat perempuan kayak merdeka. Hak Allah begitu, hak Allah kayak begitu. Kenapa? Karena dalam pendapat yang paling sahih, kalau sudah mati sudah nggak ada istilah budak dan merdeka. Itu mah istilah bagi si hidup. Begitu. Jadi kalau udah mati, biar kata tadinya budak, tetap saja kudu ditutup tuh perempuan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Begitu. Udah. Kalau banci, bagaimana banci? Banci itu bahasa Cina, saudara. Banci yang jadi bahasa Indonesia. Bantu bahasa Indonesianya kelamin. Bantu kelamin, begitu, kelamin. Alat kelamin itu bahasa Cinanya ban, dibacanya biasanya bed. Ji itu dua, banci dua alat kelamin. Ini orang alat kelamin laki punya, perempuan punya, itu namanya disebut banci. Ban alat kelamin, ji dua, maka ada rokok ji Samsu 2, 3, 4 ji Samsu, jiwaku sampai surga. Itu kalau 2, 3, 4 baru jiwaku sampai surga. 2 tuh sholat subuh, 3 tuh sholat maghrib, 4 tuh asar, zuhur, isya, baru jiwaku sampai surga. Apa iya rokok itu begitu? Ya nggak tahu. Ya ini kan namanya ilmu cocok-cocokan, ya kan? Begitu. Banci itu yang bencong tuh apa? Bencong beda. Apakah banci sama dengan bencong? Tidak. Itu kita menyamakan, itu masalah kita tidak mengerti sebuah istilah. Cong itu bahasa Madura,
Madura tuh orang laki namanya cong, begitu. Kalau anak kiai lora, Madura lora, gitu, lora. Kalau di Jawa anak kiai Gus. Kalau di Jakarta anak presiden umpamanya pengen nyalon gubernur, Gus juga. Ini kacau ini, salah ini. Gus ya, lora, cong laki, bencong, maknanya siang mamat malam nuke. Siang mamat, pas malam nuke. Mainnya di Taman Lawan, begitu. Tahu Taman Lawan? Wih, pernah ke sana kayaknya. Begitu. Itu begitu. Jadi dandanannya perempuan, tapi alat kelaminnya cong, begitu. Maka disebut dandanan doang, dandanan doang, dandanan, begitu, dandanan saja. Itu mah tetap kalau mati antara pusar dan lutut yang banci ikutkan perempuan yang punya dua alat kelamin nih. Kalau mati antara tangan sama wajah saja yang terbuka. Kalau di mata Allah tuh begitu. Kemudian itu satu, kain kafan mayit di mata Allah sebatas menutup aurat saja. Apalagi apa perempuan. Dua, di mata tuan hutang. Kalau orang ini mati punya hutang, bayar hutang dulu, bayar hutang. Jangan nggak bayar hutang. Makanya kalau mau bikin fidyah kan utang sama Allah ya. Fidyah tuh utang sama dulunya nggak puasa gitu dia mayit, kita fidyahin. Kata Nabi, man mata wa alaihi siyamun ut'ima anhu waliyuh. Siapa orang mati punya utang puasa, utang sama Allah, ninggalin puasa, beri makanan oleh keluarganya untuk mayit, fidyahin. Kasih fidyah ini baru mati, belum disolatin. Berapa dia ninggalin puasa Ramadan? Setahun doang kemarin. Oh, berarti 30 hari. Ya 30 mut, ya 30 liter dah, biar enak 30 kilo gitu. Bagi sama orang fakir, fidyahin sebelum dikubur. Jadi utangnya beres, begitu, beres. Utangnya beres. Pinjam dulu boleh, yang penting dia punya tuh tanah. Ada kok kontrakannya, nggak banyak, 200. Dia pinjam dulu sebelum laku, nggak apa-apa. Begitu. Jadi begitu fidyah yang bagus sebelum dikubur, belum mandiin, belum kubur, fidyah. Kalau punya, mana wasiatnya cek, begitu. Itu yang paling bagus. Kalau punya utang mayit itu 1 lembar saja, kain kafannya selembar, jangan banyak-banyak. Kalau punya utang selembar. Kenapa? Karena menilai tuan utang, jangan sampai kagak kebayar.
Jangan sampai nggak kebayar. Jangan sampai nggak kebayar. Sehingga bagi tuan utang boleh protes. Bang, amanahnya yang laki, anaknya almarhum, mohon maaf baba lu nih punya utang, jadi selembar aja, jangan dikurangin, jangan sampai 3 lembar, ntar utang gua nggak kebayar lagi dengan beli kain kafan, sembar aja. Boleh dia. Kalau sampai anaknya ngasih 2-3 lembar, dosa dia. Tuan utang dinilai, mati protes. Lo mau bapak baru mati aja? Enggak, emang dikasih hak oleh agama. Si tuan utang artinya kalau di mata tuan utang selembar aja, artinya menutup semua badan mayit, tapi selembar kain tutupnya, bungkusnya selembar. Kan nanti di depan orang laki 3 lembar, perempuan 2 lembar, nanti ada tambahan-tambahan yang sempurna. Itu boleh melarang. Awas jangan lebihin. Dilebihin dosa. Karena tuan hutang dinilai oleh agama, haknya diperhitungkan, hak tuan hutang. Tapi kalau di kampung kita mau orang tuan utang orang udah mati, gimana? Udah yang sempurna aja, gampang lah utang mah. Begitu orang kita. Kalau begitu 3 lembar nih buat orang laki, begitu. Kan tuan utangnya udah mengizini. Tapi masanya utang bukan sama dia doang. Ya kalau begitu jangan juga, kan masih banyak yang utang. Begitu. Tuh kayak begitu. Repot. Makanya Rasulullah SAW kalau sholat itu nggak salam sebelum doa. Ya Allah, jangan sampai aneh punya utang. Nabi itu begitu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min al-maghrami wal matsami. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi 'ala dinik. Assalamualaikum. Begitu. Karena penting, ribet di akhiratnya, ribet. Yang penting kita niat aja dah punya utang, niat saja, niat baik, nanti Allah kasih jalan keluar. Kebanyakan kita kenapa bermasalah pada keuangan kita? Kebanyakan begini kita dalam hidupnya, ini namanya salah jalan dari kita. Biar jangan nyalahin Allah, begitu. Contoh saya ngutang, begitu saya ngutang. Siapa namanya? Herman, ama Pak Herman, saya ngutang berapa? Saya ngutang 1 juta. Saya ngutang 1 juta sama Pak Herman. Kan ditanya berapa bayar, kapan bayarnya? Kata saya sebulan, ya nanti tanggal 1 saya bayar. Insya Allah saya ada duit tanggal 1. Begitu. Ternyata tanggal 1 memang kita udah ada duit. Udah duit nih. Cuman belum ditagih. Mungkin karena repot, mungkin karena nggak enak, dia belum nagih. Kita sih duit ada untuk bayar, ini udah jatuh tempo, belum ditagih. Kata kita, lah dia duitnya banyak, gua pakai dulu. Padahal udah jatuh tempo tuh, dia sih nggak nagih. Ini nih dengan kita entar aja dah. Padahal dengan duit kita ada itu cara Allah untuk kita menepati janji kita, sehingga Allah kasih kita rezeki ada. Karena utang itu sebab awal dari Allah. Kesulitan yang ada Allah kasih jalan.
Kemudian kata kita, lah belum lagi juga abang kita duitnya banyak ini, gitu, ntar aja, begitu. Lalu kemudian besok lusa bermasalah pada bisnis kita, duit kita banyak, proyek gagal segala macam. Jangan salahin Allah. Kita udah dikasih jalan nama Allah, kita entar besok rezeki dari Allah, entar salah kita. Yang bagus begini, yang bagus kita bilang tanggal 1 bayar, ternyata mohon maaf ada rezeki, tanggal kita baru 20, kan masih 10 hari lagi atau tanggal 1 ada nih buat bayar utang, artinya belum jatuh tempo, ada, bayar aja walaupun belum jatuh tempo. Itu mendatangkan rezeki banyak. Itu begitu, cara begitu. Dalam perjalanan kehidupan, mohon maaf, kami itu modelnya begitu, semacam ikut kredit tuh, motor begitu, kredit tanggal berapa dia, tanggal 10, ya ada rezeki tanggal 1, tanggal 2 bayar aja, begitu. Itu di perusahaan finance itu bagus nama orang ini, belum jatuh tempo, gitu, kayak begitu. Di mata Allah begitu maksudnya, mata Allah. Kalau ada bayar aja, sebab apa? Nanti bayar, sekarang biar beres tanggungan tuh, begitu maksudnya. Tapi kan belum jatuh tempo, ya masalahnya ada. Ini kan bukan nggak ada untuk bayar aja, begitu. Biar kita nggak punya sangkutan, tapi nggak wajib, enggak, kan belum jatuh tempo. Andai nggak dibayarin kan dosa, tapi dibayarin lebih gede ganjaran di mata Allah, bakal dikasih rezeki berlimpah, namanya benar. Tapi udah jatuh tempo, belum ditagih, gua pakai dulu dah, ini bermasalah pada keuangan kita nanti, pasti begitu. Ini dalam hidup. Nah, sentuhan utang kalau dia mati, maka itu boleh ngelarang sama si keluarga. Sahlai aja, sahlai, boleh ngelarang, boleh, begitu, sahlai. Kecuali orang yang mati ada yang ihram, ada yang tidak ihram. Ihram itu lagi haji atau lagi umroh, masih proses, belum tahallul. Kan ada peraturan, orang laki wajahnya palanya nggak boleh ditutup. Maka walaupun punya hutang sama tuan hutang, boleh ditutup sampai pala sama tuan hutang. Kalau lagi ihram nih si laki-laki nih, iya kagak boleh palanya ditutup, karena orang yang ihram itu ketika mati mengikuti cara ihramnya. Orang laki palanya dibuka, ya dibuka. Perempuan wajahnya dibuka, wajib dibuka, begitu. Karena nanti di akhirat dia talbiyah sebagaimana dia sedang berihram, bukti bahwa dia sedang melaksanakan ibadah haji belum selesai. Itu begitu aturannya. Itu makna illa ra'sal muhrimi wa wajhal muhrimati, kecuali pala orang yang sedang ihram dan wajah perempuan yang sedang ihram, itu haram ditutupnya, haram, karena mati lagi ihram. Bukan mati di Mekah, kan di Mekah belum tentu ihram, ya kan, mati sedang ihram, belum tahallul. Aturannya begitu. Satu, di mata Allah hak mayit menutup
Kalau di mata tuan hutang satu helai. Ketiga, di mata keluarga ahli waris. Wa binisbati lil warasati hakul mayiti salah satu. Di mata keluarga, dia karena duitnya duit dia juga, maka mengkafani kalau laki-laki 3 lembar, perempuan 2 lembar. Laki-laki nanti ini di depan urayanya, tapi kami potong dulu panjang. 3 lembar laki-laki di luar gamis, di luar surban. Berarti kalau ditambah gamis tambah surban, perempuan 2 lembar di luar gamis, kerudung dan kain rok deh, rok begitu, kerudung, rok, baju, ininya 2 lembar, 5 juga, 5. Tapi lembarannya ini kalau laki-laki 3. Jadi sebelumnya kan diukur mayitnya panjang berapa, lebihin sejengkal buat ngikat, jangan lempeng. Tingginya 130, 170 lebih buat ngikat, buat pocong orang sebut, buat ngikat. Bikinin itu, ama bikinin tali di samping 3 lembar tuh laki. Tali berapa? 5 buat kaki, buat dengkul, buat pinggul, buat dada, buat pocong atas. 5 itu bisa dibikin 1. Boleh 1 tuh bagaimana ya? Saya pinjam HP itu bang, HP aja dah. Ini bisa nih, mudah-mudahan. Ibu-ibu lihat. Iya baik. Kalau 1 begini maksudnya, ini kan ada pocongnya, udah diikat, nih 1 aja, tuh boleh begini nih, tuh ngikatnya. Dan ini yang paling bagus cara ngikatnya. Kalau ada tali rapia, saya tali rapia lebih enak gitu. Tuh kayak begini ngikatnya. Biasa ngikat kardus itu loh, ngikat kardus itu kan diikat 1, ikat lagi di sininya atuh. Jadi waktu dibuka tali pocong ini cuman nggak acak-acakan semua, cuman buka atas doang, ininya masih rapat. Itu begitu, namanya 1 aja tapi panjang, kayak ngikat kardus itu. Namanya ikatan apa kayak begitu? Sampul, baik. Kayak begitu tuh. Kalau di kebun jeruk bagaimana? 1-1. Iya, boleh juga. Artinya enggak 5, 1 tapi panjang, ngikatnya begitu. Pada kalau dari bawah tuh saya terangin, enak neranginnya. Itu begitu. Kasihan tuh yang di luar sampai lihat-lihat. Iya, dirilah kalau nggak kelihatan nggak apa-apa. 3 lembaran itu kemarin udah dibahas, kudu dibukurin, dibukurin. 3 lembarnya nggak boleh sama, kecilan, gedean. Yang nempel di badan kecilan, yang di nomor 2 lebaran, yang di paling terluar lebaran.
Paham nggak? Kalau paham, saya nggak terangin lagi. Jadi kalau ini yang nempel di badan segini, kan bakal dilipat begitu. Ini segini, maka lebihin. Kalau yang nomor 2-nya, terluarnya lebih panjang. Dengan diikat kiri dulu, paling bawah, kanan paling atas. Tahu kanan, ini mayit. Wah ini nggak bisa nyampein, nggak muat ini. Gini aja dah, gini aja. Anggap aja nutup semua, kan begitu. Ini ada kanan, ini ada kiri. Kiri dulu, tuh begitu. Nggak cukup lagi nih menyampelinnya. Ini anggap mayit. Yang bagus palanya di timur, kakinya di barat. Posisinya mayitnya. Ini ada kiri, ada kanan. Anggap deh, ini lebar amat ya, anggap aja deh begitu. Ini kan susah, ini harus dipotong. Anggap aja begitu. Ini namanya kiri, kanan di atas, kayak tangan aja. Kayak tangan, sama. Jadi ini kiri, ada kanan. Kiri dulu di bawah, kanan di atas. Tuh, kanan di atas. Entar lagi lapisan 2, kiri di bawah, kanan di atas. Lapisan terluar, kiri di bawah, kanan di atas. Bukan 3 begini, kan sama. Udah aja gini mayitnya, ya, nah, begitu. Begitu, bukan. Ntar tuh dikit lagi pertemuan mendatang. Iya pas giliran fikih kan begitu. Ntar tuh begitu. Pokoknya kita harus ngaji, nggak bisa nggak ngaji, diingetin. Pokoknya intinya 3 lapis. Dibukhurin kemarin, tahu kan dibukhurin, digitu dulu, dikasih bukhur biar wangi. Bukhurin, taruh, 3 lembar ya 3. Jadi ada yang tipis kayak gini nih kan, ini rada kurang tuh bagus, rada lebih. Jadi kan terluar lebih, tuh begitu. Tapi masalahnya di tukang kembangnya udah begitu. Jangan nyalain tukang kembang, kitanya aja ngomong sama dia, saya pengen sempurna, ikut terus. Kalau begitu bayarnya nambah, kagak ngapain. Berapa? Yang penting begitu. Kan begitu. Kita kan orang tua kita, masa salah-salah, biar benar. Orang laki di mata ahli waris kain kafannya 3 lembar. Orang kalau di mata tuan utang 1, di mata Allah sebatas nutup aurat. Tuh segitu tuh ngaji kita barusan tadi. Nah buat tanya jawab aja silakan. Panjang waktu maluhunya, jadi saya mau baca ke bawah masih panjang, terlalu panjang. Nanti aja besok bagaimana mengkafani secara sempurna dan bagus. Pertemuan mendatanglah kita bedah. Wallahu a'lam bishawab.